Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru di dua Nusa yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi penyampaian disiplin positif. Matur nuwun atas jaminan saya yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Ya, pangapunten apabila mengganggu waktu Bapak Ibu sedaya. Terima kasih. Di sini saya mulai saja berkenaan dengan penyampaian budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai pemaparan, tentunya saat ini bisa dibilang teknologi itu semakin canggih, teknologi semakin banyak, semakin mudah diakses oleh anak-anak, dan di sini anak-anak sudah semakin mudah juga mengakses apapun yang mereka inginkan. Berbeda dengan kita saat dulu menjadi murid, itu belum ada perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang. Dan saat ini anak-anak itu sudah semuanya istilahnya sudah ada di genggaman mereka. Mereka mau mengakses apapun melalui media internet itu sudah bisa dengan mudah mereka lakukan. Dan dengan adanya kemajuan teknologi ini tentunya membuat perilaku anak itu semakin disiplin positifnya itu semakin berkurang. Berbeda dengan kita waktu menjadi murid dulu, belum ada perkembangan teknologi seperti sekarang. Itu anak-anaknya tingkah lakunya, sopan santunnya itu masih benar-benar lebih baik lah kalau bisa dibilang dari anak sekarang, karena mungkin apa pengaruh teknologi atau perkembangan teknologi yang semakin canggih. Baik, ini kita mulai. Di sini saya ingin istilahnya diskusi ya, bukan menyampaikan atau istilahnya memberikan materi. Kita hanya berdiskusi itu untuk strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini juga berkaitan dengan tugas saya di modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Ada beberapa pertanyaan di sini Bapak Ibu yang ingin kita pecahkan bersama. Jadi untuk pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini kalau Bapak Ibu guru semuanya bagaimana? Biasanya kalau anak-anak kita sekarang itu misalnya melakukan kesalahan atau mungkin terlambat ke sekolah, atau mungkin ada yang tidak mengerjakan PR, atau mungkin dia melakukan keributan di kelas, atau mungkin iseng dengan teman-temannya, itu kan biasanya kita memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada anak-anak itu. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju ya. Ada pendapat yang tidak setuju, mungkin ada juga yang setuju. Itu kenapa Ibu? Saya berpendapat tidak setuju karena ketika anak diberi hukuman, yang satu sudah jera, nanti anak yang lain itu melakukan kesalahan yang sama. Contohnya tadi di kelas 4. Kemarin itu ada 2-3 anak tidak membawa buku pelajaran saat itu.
sudah diperingati, kemudian dihukum, diberi hukuman, suruh keluar, suruh mengerjakan PR di luar. Tetapi apa kenyataannya? Di lain waktu ada anak 2-3 anak lagi yang melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Oke, terima kasih. Ada Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pendapat yang lain? Monggo. Betul? Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada pendapat, mungkin ada yang setuju ataupun yang tidak setuju itu dengan berbagai alasan. Kemudian ini yang kedua. Pertanyaan kedua, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya seperti apabila anak tidak mengerjakan PR atau mungkin ke sekolah datang terlambat, kemudian diberikan sanksi untuk membersihkan halaman sekolah misalnya, itu kan hukuman tapi sifatnya positif karena membersihkan halaman sekolah. Atau mungkin disuruh karena tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia disuruh membaca 1 halaman misalnya. Itu bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju dengan pemberian hukuman yang positif dapat meningkatkan disiplin anak? Ada yang mau menanggapi? Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Dari berbagai macam hukuman, ternyata yang nomor 2 itu adalah pemberian hukuman yang positif. Kalau menurut saya setuju, karena hukuman itu berhubungan dengan materi pelajaran apa yang anak dilanggar. Misalnya, satu contoh, ketika anak melaksanakan kekeliruan atau kesalahan, misalnya bahasa Indonesia, itu mungkin anak-anak disuruh baca atau perpustakaan untuk meringkas cerita atau mencari cerita yang sifatnya adalah tugas. Itu adalah salah satu bentuk daripada hukuman yang mendisiplinkan. Kemudian ketika mungkin anak-anak melanggar materi mata pelajaran misalnya matematika, ketika anak-anak misalnya kelas bawah itu kan adalah dari tugas, misalnya ditanya 2 tambah 2 atau berapa begitu, ketika anak-anak kurang bisa atau katakanlah bisa, kenapa? Misalnya 2 tambah 2 kita harus buktikan, misalnya menggali halaman, kok ada satu halaman yang mungkin banyak daunnya atau apa, kita cari, kita suruh ambil, coba buktikan kalau misalnya 2 tambah 2 4 gitu. Dan juga contoh-contoh yang lain, misalnya sampai kalau misalnya anak itu dibutuhkan masih diberi hukuman yang sifatnya masih seperti itu bisa saja nanti ditingkatkan ke level yang atasnya. Misalnya salah satu contohnya suruh bersihkan halaman, atau bahkan nanti kalau anaknya memang super itu suruh bersihkan kamar mandi dan sebagainya. Nah, dengan tujuan, artinya guru ketika memberi hukuman itu dengan tujuan positif, tidak negatif. Artinya agar anak-anak itu jerah, oh ternyata tugas saya begini, sehingga tahu tugas dan kewajiban anak itu selaku siswa di sekolah. Dan juga mungkin juga ketika kita selaku guru, kadang-kadang kita juga sering melanggar aturan atau apa, ya kita harus, kalau misalnya kita beri hukuman kepada anak, kita juga harus introspeksi diri. Sehingga apapun tujuan kita adalah ada dulu. Terima kasih atas pendapatnya dari Bapak Sutarno, bahwa memberikan hukuman yang positif itu bisa meningkatkan, paling tidak bisa memberikan efek dalam peningkatan disiplin kepada anak. Baik, masih ada pertanyaan satu lagi Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga, yaitu setuju atau tidak setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini kadang ada
beberapa mungkin dari Bapak Ibu guru yang pernah memberikan reward atau mungkin penghargaan kepada anak-anak didik dalam pembelajaran, misalnya ini nanti kalau bisa mengerjakan ini saya beri hadiah 1 permen misalnya, atau yang bisa menyelesaikan soal ini nanti ada poin tambahan nilai misalnya. Itu setuju atau tidak setuju dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, atau mungkin saat akhir semester itu kita memberikan hadiah untuk yang nilainya tertinggi di kelas mungkin. Itu bagaimana Bapak Ibu? Pernah saya punya pengalaman ketika anak kelas 6 kemarin itu bagian anak yang terutama matematika, karena ada yang lain mungkin sulit. Itu untuk matematika pernah saya ujian akhir itu nanti yang dapat nilai 100 saya kasih bonus 100.000 saya bilang itu. Ternyata waktu itu ada anak 3 anak yang dapat nilai 100 itu 3 tahun yang lalu ketika saya koreksi ternyata anaknya memang betul, jadi nggak tahu memang motivasi senang dengan matematika. Dengan reward itu yang pernah saya lakukan itu ternyata ya memang menurut saya dapat meningkatkan anak itu. Saya harus mengejar itu. Tetapi kadang-kadang kalau misalnya di kelas bawah kasih ini, kadang-kadang anak itu menghalalkan segala cara. Artinya bagaimana ketika kita mau mendapat nilai itu atau kadang-kadang mencapai yang diinginkan oleh guru. Tapi ketika waktu kelas 6 dulu itu saya menyampaikan itu, ya memang saya yang kebetulan yang koreksi dan saya yang menggurui. Itu memang anaknya ya bisa, jadi memang 100. 2 anak itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ketika saya kemudian dipindah ke kelas 3 itu, ternyata anaknya ya memang pintar matematika. Jadi itu menurut saya yang saya lakukan itu bisa meningkatkan memang motivasi belajar. Bagaimana ketika kita hari ini mencapai itu. Tetapi kalau misalnya kelas bawah itu kadang-kadang saya dulu ketika di kelas 3 saya mencoba seperti itu, anak itu caranya tidak tahu ya, bisa jawab, bisa apa, bisa itu kalau misalnya tentang ilmu pengetahuan. Tapi ketika di kelas 6 memang saya tungguin anaknya yang memang pintar, saya awasi terus sehingga ya mereka berusaha itu. Jadi intinya kalau menurut saya ada yang bisa memotivasi juga kadang-kadang kita bisa keliru, karena dengan cara itu anak akan bicaranya dan itu karena dapat itu ada ini yang lain. Terima kasih. Kalau saya setuju ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kali ini yang saya lakukan ketika mau pulang sekolah, sambil melakukan refleksi, anak-anak diberi pertanyaan, siapa yang nanti bisa menjawab boleh pulang duluan. Jadi anak-anak antusias karena dia pengen cepat pulang. Jadi sambil melakukan refleksi pembelajaran yang kita kerjakan. Baik, terima kasih. Ternyata ada juga yang memberikan reward atau penghargaan kepada anak itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini yang akan kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Nah, ini ada teori kontrol, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
di sini dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi tentang pemberian hukuman atau mungkin pemberian reward, apakah itu bisa meningkatkan disiplin murid atau meningkatkan motivasi belajar murid, itu kan kalau dari teori kontrol yang saya pelajari di guru penggerak, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi di sini kalau tadi dengan kita memberikan reward atau kita memberikan hukuman, itu kan karena anak-anak melakukan sesuatu itu karena dari eksternalnya, bukan dari dalam dirinya. Itu dia karena aku harus itu hadiah, aku supaya aku dapat hadiah, aku harus bisa menyelesaikan soal ini, atau aku harus bisa menjawab supaya aku pulang dulu, seperti itu. Jadi di sini yang kita tekankan adalah bagaimana cara kita membangun motivasi dari dalam diri anak. Jadi anak-anak itu nantinya akan termotivasi dari dalam dirinya bahwa ini tuh keinginan saya itu dari dalam diri, bukan karena mendapat reward atau bukan karena saya takut hukuman atau bukan karena supaya nanti saya tidak disuruh membersihkan halaman gitu. Jadi nanti yang ingin kita tekankan kepada anak-anak bagaimana supaya anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam diri mereka masing-masing, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yang kita tanamkan kepada anak adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini yang berkaitan dengan disiplin positif tadi, dengan beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas bersama tadi, intinya kita menekankan atau kita bagaimana cara kita supaya anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan sehingga dia bisa menerapkan disiplin positif itu sesuai dengan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan karena mendapatkan faktor eksternal. Nah, berkaitan dengan itu ada profil pelajar Pancasila yang di sini ada beberapa yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini bagaimana cara kita menciptakan murid-murid kita supaya mereka itu bisa memiliki atau bisa menciptakan atau membuat diri mereka itu memiliki disiplin positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita setiap hari itu kan melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu, misalnya kita berangkat sekolah, hari ini saya mau ke pasar misalnya, anak-anak misalnya hari ini saya mau main bola, atau hari ini saya ingin ke rumah temannya misalnya. Nah, kenapa kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya masing-masing, ataupun tindakan-tindakan yang anak lakukan di sekolah atau apa yang kita lakukan setiap harinya itu pasti ada alasan dari apa yang kita lakukan itu. Tidak mungkin kan kalau orang melakukan sesuatu tanpa ada alasan, pasti semua itu pasti akan ada alasannya. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas di depan tentang pemberian hukuman kepada anak yang melakukan pelanggaran di sekolah. Itu kan anak-anak misalnya berangkatnya pagi, jam masuk jam 7.15, jadi sebelum jam 7.15 menit anak-anak harus sudah siap di sekolah. Karena kalau tidak sampai terlambat, anak-anak pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, di situ kan anak-anak sudah berpikir supaya nanti saya tidak dihukum, jadi saya tidak boleh terlambat. Saya harus datang sebelum jam 7.15 menit. Nah, itu karena berarti anak-anak melakukan istilahnya disiplin masuk itu karena
mereka menghindari hukuman supaya tidak mendapatkan hukuman. Jadi mereka datang lebih awal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini contohnya seperti yang kita pernah lakukan mungkin kepada anak-anak murid kita. Coba anak-anak siapa yang bisa menjawab ini, nanti Bu Guru berikan bonus nilai misalnya. Nah, itu kan berarti anak-anak melakukan itu karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan nilai yang lebih dari Bapak Ibu Guru. Jadi mereka tetap termotivasi dari eksternal. Jadi bukan karena keinginan mereka sendiri. Jadi karena mereka melakukan itu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang ketiga ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Jadi bagaimana caranya supaya mereka itu melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam diri mereka, karena kepercayaan diri mereka. Nantinya itu saya itu akan jadi apa? Saya itu harus bagaimana? Jadi mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri tentang apa yang mereka akan lakukan terhadap diri mereka, sehingga nantinya motivasi intrinsik mereka itu dapat terbangun dalam diri mereka dan bukan karena motivasi eksternal atau yang tadi karena saya ingin mendapatkan nilai bagus, dapat bonus, saya harus bisa mengerjakan soal ini. Karena saya supaya tidak dapat hukuman, saya harus berangkat lebih pagi. Supaya saya tidak mendapatkan konsekuensi dari misalnya terlambat masuk sekolah, itu saya harus berangkat lebih pagi. Jadi itu kan masih karena motivasi dari luar, jadi bukan dari dalam diri mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk dari ketiga motivasi perilaku manusia ini untuk anak murid kita, anak didik kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini yang harus kita tanamkan yaitu motivasi yang ketiga tadi, yaitu murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan begitu nanti anak-anak itu tidak memiliki rasa aku tidak dihukum, jadi aku kudu nggarap PR. Nah, biasanya kan kalau tidak mengerjakan PR pasti ada hukuman untuk murid-murid kita, entah itu mengerjakan di luar atau mungkin mengambil, atau yang alasannya lupa tidak dibawa disuruh ambil misalnya. Itu kan kadang-kadang anak-anak cuma alasan karena tidak mengerjakan PR. Nah, di sini yang harus kita tanamkan adalah motivasi yang ketiga tadi, tentang bagaimana supaya anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam diri mereka tanpa memiliki rasa takut akan hukuman dan sanksi yang harus mereka terima karena mereka telah melakukan pelanggaran. Begitu. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah dengan langkah nyatanya apa? Yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi kita memberikan istilahnya, bagaimana cara kita menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita itu dengan tidak semata-mata nanti kamu harus seperti ini ya, tidak. Jadi harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau lingkup kita di kelas, kita bersama dengan anak-anak, kita membuat keyakinan kelas, kita diskusi dengan anak-anak. Jadi di sini kita melibatkan seluruh siswa di kelas dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita bertanya kepada anak-anak kita di kelas, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau di kelas kita itu seperti apa? Kalian ingin kelas kita seperti apa? Kalian ingin pembelajaran kita di kelas seperti apa? Suasana kelas kita harus bagaimana? Itu kita berikan istilahnya kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan. Misalnya ini Bu, saya ingin kalau di kelas itu teman-teman tidak ramai misalnya, itu kan bisa dijadikan untuk keyakinan kelas. Kemudian saling menghormati Bu, boleh. Misalnya dengan tidak mengganggu teman yang saat belajar. Biasanya kan ada
satu atau dua yang misalnya mengganggu teman-teman yang lain saat pelajaran atau usil gitu misalnya. Nanti jadi kita tanamkan kepada anak-anak, berikan kebebasan kepada mereka apa yang mereka inginkan di kelas itu, apa yang mereka inginkan. Jadi nanti dalam kegiatan belajar mengajar pun di kelas itu dengan apabila sudah terbentuk keyakinan kelas bersama anak-anak yang sudah disepakati dengan anak-anak, proses belajar mengajarnya pun dengan anak-anak juga akan lebih nyaman, lebih menyenangkan karena sudah terbangun keyakinan kelas yang sudah didiskusikan bersama dan sudah disetujui bersama dengan murid-murid di kelas. Itu untuk lingkup kelas. Dan untuk lingkup sekolah misalnya kita bisa membuat keyakinan sekolah itu dengan misalnya kita koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana supaya sekolah kita itu lebih lebih nyaman misalnya, atau lebih menyenangkan, lebih enak lah, bagaimana supaya kita dalam setiap hari bekerja itu suasana lingkungannya, kemudian dengan anak-anak, dengan sesama rekan guru atau dengan semua stakeholder yang ada di sekolah itu bisa terbangun suasana yang nyaman, yang menyenangkan, yang membuat kita nyaman dan betah di sekolah. Itu keyakinan sekolah yang seperti apa yang harus kita tanamkan di sekolah kita. Jadi nanti bisa kita diskusikan dengan sesama rekan guru bersama dalam rapat misalnya dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita bisa membuat keyakinan sekolah bersama, dan yang namanya keyakinan bersama juga pasti tentunya harus kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama seperti itu. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah kalau di kelas misalnya nih Bapak Ibu, kenapa kita membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang memberi pendapat Bapak Ibu? Monggo. Pak Naka mungkin. Kalau dulu mungkin memang peraturan kelas, tapi sekarang paradigmanya sudah berubah. Kalau peraturan itu hanya guru saja yang menentukan, tapi sekarang dibuat terutama di kurikulum Merdeka ini dibuat keyakinan atau kesepakatan kelas dengan usulan-usulan dari beberapa murid tersebut. Jadi bukan hanya satu guru yang menentukan, tapi semuanya ikut menentukan dengan harapan ya ini kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama, jadi ya harus kita patuhi bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan monggo? Pak Nata? Ada? Pak Tana? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya ini fakta di lapangan. Memang teorinya ada begitu, memang kurikulumnya berubah. Tapi fakta di lapangan ternyata ketika saya tanya di sana, ini hanya teori. Jadi satu perubahan dari saya hanya lihat dari 3 kurikulum, ada SD, KK13, kurikulum Merdeka. Ketika dari KTSP itu juga peraturan, kemudian KK13 juga peraturan, kemudian KK13 campuran. Ada sebagian yang dibuat murid, ada sebagian yang dibuat guru, karena apa? Mereka saling menyanggupi. Kemudian kalau yang IKM itu adalah keyakinan, itu campuran antara peraturan yang disampaikan dari guru juga dari anak. Nah, dari situ maka kadang-kadang guru seperti pendapat ahli pendidikan yang kemarin datang, dia mengatakan bahwa ternyata dari sekian perubahan dari 3 kurikulum itu ternyata guru itu banyak yang bingung. Karena apa? Ya memang ketika kita berubah dari KTSP ke KK13 itu menurut beliau mengatakan bahwa itu hal yang apa ya, katakanlah itu dibuangkan apa? Sudah dikemas, kemudian dicampur lagi, kemudian muncul ke EKM. Sebenarnya EKM itu
Menurut beliau itu kadang-kadang hanya dari KTSP diambil ke KM dengan catatan itu materinya dikurangi, kemudian muncul yang namanya ada aturan seperti itu. Oh, kita buat jajan, kan ada penambahan, itu disebut dengan istilah baru. Tetapi bagi saya selaku guru itu juga tanya kepada teman-teman, ya memang kurikulumnya KM, tapi modelnya kita ngajar ya sama. Karena apa? Kalau di kelas bawah boleh-boleh aja. Setiap kali kita mengadakan, tapi ada yang kelas atas, misalnya di SD kelas 6, kemudian SMP kelas 9, kemudian kelas 12 itu, kalau kita hanya berkutik masalah itu, kan di akhirnya akan kita menentukan bahwa itu harus yang kelas akhir itu untuk menentukan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga kalau dengan asik seperti permainan, memang saya enak, kurikulum merdeka itu enak. Itu memang kalau anak misalnya jangan dipaksa kan gitu. Tapi ketika di kelas akhir itu kita dituntut, iya tuh hasil outputnya bagaimana? Ya seperti yang saya kemarin sampaikan kepada Bu siapa itu, ya. Nah itu ya seperti itu. Kadang-kadang, orang nuruti IKN kok ya kepilih, kalau kita nuruti output kita jauh. Maka saya selaku yang guru yang sudah kadaluarsa, ya otomatis kalau saya ya kurikulum merdeka ya saya laksanakan, yang lain ya tetap saya pakai. Karena apa? Ya kita saya turut nyala. Dengan perbedaan antara peraturan dan keyakinan, kalau saya hanya itu hanya istilah. Jadi semuanya memang keyakinan anak dilibatkan. Tapi kadang-kadang sekolah di kadang-kadang kurang apa ya? Sebenarnya kan diskusi loh, ngomong kita kalau random gitu. Tapi kalau misalnya sekolah di kota, ya memang seperti yang saya katakan tadi. Atau dulu. Yes, baik. Terima kasih Bapak. Jadi intinya di sini sebenarnya adalah antara keyakinan dan peraturan itu sebenarnya sama. Hanya saja ini Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau benar yang disampaikan Ibu nanti sesuai dengan materi yang saya pelajari di guru penggerak itu adalah peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah. Jadi peraturan itu kan sudah ada sebelum anak-anak masuk ke sekolah, tanpa melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan tersebut. Jadi peraturan itu sudah ada di sekolah sebelum anak-anak masuk ke sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu memuat berbagai nilai-nilai kebajikan atau pembuatan keyakinan kelas itu kita bersama dengan anak-anak, yaitu disusun oleh semua pihak. Jadi siswa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu apa? Atau nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas itu seperti apa? Misalnya anak-anak kita tanamkan tentang rasa empati, kemudian tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran. Jadi di sini yang namanya keyakinan kelas itu kita buat bersama, kita sepakati bersama, yang sebelumnya kita benar-benar memberikan peluang atau memberikan waktu kepada anak untuk berpikir apa sih yang sebenarnya mereka inginkan di kelas, yang mereka harapkan dari pembelajaran di kelas itu seperti apa, suasananya bagaimana, kemudian komunikasinya antar sesama murid atau dengan bapak ibu guru itu seperti apa, itu kita tanyakan kepada anak-anak. Dan di situ nanti bisa kita meminta kepada anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka harapkan supaya kelas mereka atau kelas kita itu menjadi lebih baik, kemudian pembelajaran kita juga bisa terlaksana dengan baik. Itu apa yang mereka inginkan. Karena yang kita harapkan adalah dengan keyakinan kelas atau dengan keyakinan, motivasi dan kesadaran siswa itu akan terbentuk. Jadi anak-anak itu memiliki motivasi dalam diri mereka untuk dapat menerapkan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Sedangkan peraturan itu kan memberikan motivasi secara eksternal itu tadi. Mereka kalau peraturan itu misalnya contohnya anak-anak jika terlambat akan mendapatkan hukuman seperti itu kan.
Jadi mereka termotivasi dari eksternal. Mereka berangkat lebih awal karena takut mendapat hukuman seperti itu. Nah, bagaimana prosedur pembuatan kesepakatan kelas? Tentunya Bapak Ibu sudah mempelajari dalam secara mandiri ya, di PMM itu sudah ada bagaimana cara pembuatan kesepakatan kelas kita. Jadi yang pertama yaitu guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi kita tawarkan kepada anak-anak dan meminta mereka untuk menulis apa saja aturan-aturan yang harus kita buat di kelas. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Misalnya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Nah, kata-kata tidak boleh itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya memperhatikan saat Bapak Ibu guru mengajar, seperti itu. Jadi tidak kata-kata tidak boleh atau kata-kata dilarang itu diubah menjadi kalimat positif. Contohnya dilarang mengganggu teman diubah menjadi hormatilah semua teman, seperti itu. Kemudian semua murid menyetujui keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan memberikan tanda tangan di bawah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi di sini bila kita membuat keyakinan di kelas, jika sudah selesai, anak-anak memberikan tanda tangan di bawahnya, juga Bapak Ibu guru memberikan tanda tangan di bawahnya. Jadi sebagai bukti bahwa keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bersama, kita setujui bersama, dan konsekuensinya pun kita harus mematuhi apa yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing ya. Jadi anak-anak juga sudah dilibatkan, kemudian membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak untuk membuat keyakinan yang harus kita sepakati di kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi.
Pada poin kedua, murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang minta ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Baik, jadi di sini bagaimana cara-cara kita membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak di kelas. Yang pertama tadi kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyampaikan pendapat mereka tentang keinginan mereka, tentang apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin lakukan supaya mereka itu merasa nyaman di kelas itu seperti apa. Kemudian kita buat kesepakatan bersama, kemudian kita buat kata-kata buat kata-kata yang positif untuk dijadikan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, contoh kesepakatan kelas di sini, Bapak Ibu, yaitu menghormati guru, kemudian menyayangi teman, berbicara yang baik, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Kemudian jika tidak masuk sekolah, wajib menulis surat izin kepada wali kelas. Kemudian membiasakan 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian tidak boleh makan saat pelajaran sedang berlangsung. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita diskusikan bersama atau kita sepakati bersama dengan tentunya harus kita buat dulu kesepakatan dengan murid-murid kita di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin positif tadi atau dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini ada 3 hal yang harus kita diskusikan bersama, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul 1.4 ini yang saya pelajari, yaitu diperkenalkan sebuah materi tentang program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Di materi PMM itu
sepertinya juga sudah ada tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk restitusi di sini intinya adalah penyelesaian kita sebagai bapak ibu guru terhadap murid-murid kita yang melakukan pelanggaran. Di sini ada di materi yang saya pelajari di guru penggerak ini, restitusi itu ada tiga namanya segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh bapak ibu tentang bagaimana kita melakukan restitusi kepada anak yang melakukan pelanggaran di sekolah. Jadi intinya kita tidak semata-mata memberikan hukuman atau memberikan sanksi pada anak-anak. Jadi menurut materi yang saya pelajari di sini ada beberapa metode atau beberapa tindakan yang harus kita lakukan untuk bisa membuat anak-anak itu yang melanggar peraturan itu tidak mengulangi apa yang mereka lakukan, tetapi juga tetap tidak merasa takut. Jadi mereka itu memiliki motivasi atau memiliki cara bagaimana mereka mengatasi masalah mereka, bagaimana mereka mengambil sikap untuk tidak mengulangi apa yang mereka lakukan. Mari kita simak bersama.
dari apa yang sudah dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi dari permasalahan yang sudah dilakukan anak di sekolah. Jadi tadi ada anak kelas 6 yang tidak piket pagi, tidak ikut piket pagi bersama teman-temannya, dan ada yang melapor kepada Bapak Guru kelas 6, dan kemudian saat jam istirahat Pak Guru memanggil si anak tersebut dan menanyakan. Yang pertama itu menanyakan keyakinan dulu kepada anak. Jadi apa benar tadi tidak ikut piket dan sebagainya. Kemudian untuk yang penerapan yang pertama kita tanyakan kepada anak dulu apakah benar yang dilaporkan kepada Bapak Guru tadi bahwa dia tidak ikut piket di kelas. Dan Bapak Guru kemudian menyampaikan kepada si anak bahwa setiap anak itu pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak memungkiri teman yang lain pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan di sini tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru adalah dalam proses yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat bagaimana supaya anak itu menyadari apa yang benar-benar dia lakukan itu adalah salah. Jadi kita menanyakan kalau menurut kamu seperti itu salah apa tidak, seperti itu. Jadi kita membuat anak itu berpikir bahwa oh iya apa yang saya lakukan itu adalah salah. Nah kemudian setelah kita membuat anak menyadari apa kesalahannya, kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama di kelas. Karena di kelas sudah membuat keyakinan kelas, jadi anak-anak itu wajib ikut atau melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Dan si anak tadi kan tidak melaksanakan piket. Jadi kita ingatkan lagi sebagai Bapak Ibu Guru kepada anak bahwa apa yang sudah dilakukan si anak tersebut adalah melanggar keyakinan kelas. Jadi dia tidak melakukan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Dia tidak ikut piket dengan alasan karena malamnya dia menonton TV dan bangunnya kesiangan. Itu kan suatu kita yakinkan kepada anak bahwa itu adalah suatu hal yang salah dan itu harus dirubah. Nah, kita juga menanyakan kepada si anak apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita buat si anak berpikir supaya saya tidak terlambat ke sekolah lagi, supaya saya tidak membuat pelanggaran lagi, apa yang harus saya lakukan. Itu kita buat anak supaya dia mampu berpikir terhadap dirinya sendiri, apa yang sudah dia lakukan, kemudian apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi sebagai guru di sini tentang restitusi itu yaitu kita tidak semata-mata menjatuhkan hukuman atau konsekuensi pada si anak. Jadi kita meyakinkan, membuat si anak mengetahui atau memahami bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia bisa memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak terlambat lagi. Seperti itu. Ya, semoga ini bisa kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Nah, di sini berkaitan dengan disiplin positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia itu tentunya memiliki kebutuhan untuk bagaimana cara kita supaya bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kita juga memiliki kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada. Jadi kita mengharapkan dimanapun kita berada itu kita mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Di sini kebebasan maksudnya bukan bebas yang sebebas-bebasnya, maksudnya
kebebasan kita mengeluarkan pendapat, kebebasan kita untuk menyampaikan ide dan menyampaikan apa yang kita inginkan berkaitan dengan perkembangan dan disiplin positif di sekolah. Kemudian kebutuhan kesenangan, juga kebutuhan penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Nah, di sini itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga. Jadi, kita itu punya kemampuan, kita itu di sini punya talenta misalnya. Jadi kita juga mengharapkan ada pengakuan dari orang lain. Kemudian kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan. Kemudian didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi di sini kebutuhan tentang penguasaan itu intinya kita diakui oleh teman-teman kita, oleh keluarga kita, oleh semua orang yang ada di lingkungan kita. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, di mana kita di suatu lingkup sekolah, misalnya di sini di sekolah, bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan, kita bisa bertertawa bersama, kita bahagia bersama dengan semua warga di sekolah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima dimanapun kita berada. Jadi intinya kita ciptakan rasa saling menyayangi, rasa saling menerima dimanapun kita berada, khususnya di tempat kita bekerja dan di keluarga kita. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu pasti dibutuhkan atau diharapkan oleh semua orang. Kemudian kebebasan, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba, kemudian tidak terlalu terpengaruhi oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini yang tentunya perlu kita coba terapkan pada anak-anak kita tentang kebebasan. Di sini artinya kita coba berikan kebebasan kepada anak-anak untuk menciptakan atau membuat mereka mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Jadi kita bebaskan mereka, kita berikan motivasi kepada mereka supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dan skill yang mereka miliki masing-masing. Baik, kita lanjutkan, yaitu yang materi selanjutnya tentang posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Apa saja itu? Yang pertama yaitu posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, yang kelima adalah posisi manajer. Nah, dari beberapa posisi ini bagaimana atau apa yang tepat yang harus kita terapkan untuk anak-anak didik kita? Di sini ada video tentang bagaimana atau contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol dari guru untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran di sekolah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah keluar sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi
murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Videonya cukup panjang ya Bapak Ibu. Nah di situ tadi dijelaskan tentang 5 posisi kontrol, dan dari kasus Naren tadi ada 5 cara bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sudah dilakukan oleh murid kita. Dan yang paling ditekankan kepada kita seharusnya adalah posisi manajer. Tentunya di sini kita bersikap dengan bijak dan memberikan motivasi kepada anak supaya dia memiliki kesadaran akan kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan berkaitan dengan disiplin positif di diskusi kita kali ini, yaitu bagaimana cara kita atau bagaimana supaya kita bisa menciptakan disiplin positif yang baik di sekolah kita, dengan tentunya penyelesaian masalah-masalahnya juga dapat kita lakukan dengan benar, seperti contoh di segitiga restitusi dan disiplin 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan bersama tadi. Di sini kita bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita menghadapi siswa yang bermasalah, bagaimana kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Nah, di sini kita bersama berkolaborasi, bekerja sama, dan tentunya kita wujudkan disiplin positif di sekolah kita. Mari kita bersama-sama supaya sekolah kita tetap baik, bisa maju ke depannya, dan juga murid-murid kita dapat melaksanakan dan menciptakan disiplin positif setiap harinya di sekolah kita. Baik, itu terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan di kesempatan ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan